Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Ya, bertemu lagi kita di dalam perkuliahan kita, yaitu metode pengajaran bahasa Arab, yang mana dengan dosen pengampu kita yaitu Muhammad Iqbal MPDI. Di sini kita akan mengajikan suatu judul yaitu Thariqah Mubasyarah atau metode langsung di dalam metode pengajaran bahasa Arab. Kami beranggotakan 7 orang, yaitu Ahmad Abu Rijal Bakri, Rijal Al-Hadi, Ahmad Sibawaihi, Muhammad Helmi, Muhammad Miftah Rizki, Muhammad Akbari, dan yang terakhir Ahmad Abdur Rahman. Selanjutnya, apa sih Thariqah Mubasyarah atau metode langsung itu? Nah, langsung. Yang pertama itu apa? Metode langsung atau Thariqah Mubasyarah atau dikenal dengan direct method, yaitu cara menyajikan atau materi pembelajaran bahasa asing di mana guru langsung menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar tanpa menggunakan bahasa anak didik sedikit pun dalam mengajar. Jika ada suatu kata yang sulit dimengerti oleh anak peserta didik, maka guru mengartikan dengan menggunakan alat peraga sebagai media, mendemonstrasikan dalam bentuk definisi atau menggambarkan dengan hal-hal yang berada di dalam kelas ataupun yang lain-lain. Yang kedua yaitu apa sih? Metode langsung ini muncul karena ketidakpuasan dengan metode kawaid wa tarjamah, maka terjadi suatu gerakan penolakan tersebut dalam metode menjelang pertengahan abad ke-19. Karena itu banyak kemudian bergulir ide-ide untuk memperbaharui metode tersebut, yang mana Gigron menciptakan atau mengemukakan yaitu metode langsung ini pada zaman Romawi, dalam zaman Romawi, yaitu sejak abad ke-15. Nah, yang selanjutnya lah metode ini berpijak dari pemahaman bahwa pengajar bahasa asing tidak sama halnya dengan mengajar ilmu pasti, yang mana jika mengajar ilmu pasti, siswa dituntut agar dapat menghafal rumus tertentu, berpikir dan mengingat. Maka dalam pengajar bahasa Arab ataupun bahasa asing ini, siswa ataupun peserta didik dilatih praktek langsung untuk mengucapkan kata-kata atau kalimat tersebut. Ciri Thariqah Mubasyarah itu selanjutnya, silahkan. Ciri-ciri Thariqah Mubasyarah. Yang pertama, tujuan dasar yang diharapkan oleh metode ini adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk berpikir dengan bahasa Arab bukan dengan bahasa ibu. Artinya, di sini seorang siswa dianjurkan untuk mengembangkan kemampuan bahasa untuk berpikir dengan bahasa Arab bukan dengan bahasa Indonesia. Yang kedua, hendaknya pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa lain sebagai medianya. Artinya di sini hanya menggunakan bahasa Arab, tidak menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab. Ketiga, percakapan antar individu merupakan bentuk pertama dan yang umum untuk digunakan dalam masyarakat, sehingga pembelajaran bahasa Arab hendaknya mereka menggunakan percakapan kosakata sehari-hari. Keempat, di awal pembelajaran siswa dikondisikan untuk mendengarkan kalimat-kalimat sempurna dan mempunyai makna yang jelas, sehingga siswa mampu dan mudah memahaminya. Kelima, Nahwu. Nahwu adalah sebagai alat untuk mengatur ungkapan bahasa. Keenam, teks Arab tidak disajikan kepada siswa sebelum mereka mengenal suara, kosakata serta susunan yang ada di dalamnya. Ciri Thariqah Mubasyarah yang ke-7. Penerjemahan dari dan ke bahasa Arab adalah suatu yang harus dihindari dalam metode ini. Kedelapan, pengembangan keterampilan kognitif siswa seperti kemampuan analogis dan analisis merupakan hal yang tidak boleh menyibukkan perhatian pemakai metode ini. Kesembilan, penjelasan kata-kata dan kalimat yang sulit cukup dengan menggunakan bahasa Arab dengan berbagai model seperti syahrul al-makna, muradib, atau dengan syi'ab yang lain. Guru lebih banyak menggunakan waktunya untuk tanya jawab dengan siswa. 11. Sebagai besar waktu pembelajaran digunakan untuk latihan bahasa seperti imla, mengulang cerita atau mengarang bebas.
Ke-12, perhatian metode ini lebih banyak pada pengembangan kemampuan siswa untuk berbicara dibandingkan pada aspek yang lain. Selanjutnya yaitu konsep dasar thorikah mubasyarah. Metode langsung berasumsi bahwa belajar bahasa asing sama dengan belajar bahasa ibu, yakni penggunaan bahasa secara langsung dan intensif dalam komunikasi. Menurut metode ini, para pelajar belajar bahasa asing dengan cara menyimak dan berbicara, sedangkan membaca dan mengarang dapat dikembangkan kemudian. Sebab inti bahasa adalah menyimak dan berbicara. Oleh karena itu, mereka harus dibiasakan berpikir dengan bahasa asing. Konsep metode langsung di atas dapat dikemukakan bahwa karakteristik metode langsung. Yang pertama yaitu berbahasa adalah berbicara, maka berbicara adalah aspek yang harus diprioritaskan. Yang kedua yaitu sejak dini belajar dibiasakan berpikir dalam bahasa asing yang dipelajari. Ketiga yaitu bahasa ibu dan bahasa kedua atau terjemahan ke dalam dua bahasa tersebut tidak digunakan. Keempat, tidak begitu memperhatikan tata bahasa. Kalaupun ada, hanya diberikan mengulang-ulang contoh kalimat secara lisan. Kelima, yaitu ada asosiasi langsung antara kata-kata atau kalimat-kalimat dengan makna yang dimaksud melalui peragaan, demonstrasi, gerakan mimik muka, gambar, bahkan alam nyata. Keenam, yaitu untuk memantapkan pelajar dalam menguasai bahasa asing yang dipelajari, pengajar memberikan latihan berulang-ulang dengan contoh dan hafalan. Ya. Belum. Ciri-ciri psikologis ini dibuat lah. Coba nyaman lah. Terus lah. Ya, selanjutnya yaitu macam-macam thorikah mubasyarah. Yang pertama yaitu psikologi, yang kedua fonetik, yang ketiga alamiah. Yang pertama psikologi disebut metode psikologi karena proses pembelajarannya didasarkan atas pengamatan perkembangan mental dan asosiasi pikiran. Ciri-ciri metode psikologi yang pertama yaitu penggunaan benda, diagram, gambar, dan chart untuk menciptakan gambaran mental dan menghubungkannya dengan kata-kata yang diucapkan. Ciri metode psikologi yang kedua yaitu kosakata dikelompokkan dalam ungkapan-ungkapan pendek yang berhubungan dengan suatu masalah yang masih satu pelajaran. Beberapa pelajaran dikumpulkan dalam satu bab, sedangkan kumpulan beberapa bab membentuk suatu seri. Ciri metode psikologi yang ketiga yaitu pelajaran mula-mula diberikan secara lisan, kemudian diberikan bagian demi bagian berdasarkan materi dari buku. Yang keempat yaitu jika sangat diperlukan bahasa pelajar dapat digunakan. Yang kelima yaitu pelajaran mengarang baru diperkenalkan setelah diberikan beberapa pelajaran terlebih dahulu. Yang kedua yaitu metode fonetik. Metode ini dikenal dengan metode ucapan. Disebut metode fonetik karena materi pelajaran ditulis dalam notasi fonetik, bukan ejaan seperti yang lazim digunakan. Dalam prakteknya metode ini mengawali proses pembelajaran dengan latihan pendengaran terhadap bunyi. Yang ketiga yaitu metode alamiah. Metode ini disebut juga metode kebiasaan. Metode ini merupakan kelanjutan metode fonetik. Disebut alamiah karena belajar bahasa asing disamakan dengan bahasa ibu. Belajar bahasa ibu biasanya berdasarkan kepada perilaku atau kebiasaan sehari-hari yang berlangsung secara alamiah. Di dalam prakteknya ada beberapa hal yang membedakannya dengan metode lain, antara lain yang pertama yaitu mendasarkan teori pada kebiasaan anak-anak dalam mempelajari bahasa ibunya. Yang kedua, langkah pertama pengajaran adalah bunyi atau tanpa buku.
Dilanjutkan oleh pengenalan kata dan kalimat secara lisan yang dilengkapi oleh pengenalan benda atau gambar. Yang ketiga, kata dan istilah baru diajarkan melalui kata-kata yang telah dikenal sebelumnya. Yang keempat yaitu gramatika digunakan untuk membetulkan kesalahan-kesalahan. Yang kelima yaitu penggunaan kamus untuk membantu mengikat kata-kata yang sudah dilupakan. Selanjutnya itu mengaplikasikan tharikah mubasyarah di dalam pembelajaran bahasa Arab. Di antaranya yaitu yang pertama pendahuluan. Membuat berbagai hal yang berkaitan dengan materi yang akan disajikan baik berupa persepsi atau tes awal tentang materi atau yang lain. Yang kedua yaitu guru memberikan materi dialog-dialog pendek yang rileks dengan bahasa yang biasanya digunakan sehari-hari secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu pelajar diarahkan untuk disiplin menyimak dialog-dialog tersebut, lalu menirukan dialog-dialog yang disajikan sampai lancar. Yang keempat yaitu sebagai penutup, jika diperlukan evaluasi akhir berupa pertanyaan-pertanyaan dialog yang harus dijawab oleh pelajar, sebagaimana pola-pola dialog. Kita lanjut kepada kelebihan atau keunggulan tharikah mubasyarah. Yang pertama yaitu siswa termotivasi untuk dapat menyebutkan dan mengerti kata-kata kalimat dalam bahasa asing yang diajarkan oleh gurunya. Yang kedua, karena metode ini biasanya guru ulang-ulang mengajarkan kata-kata dan kalimat sederhana yang dapat dimengerti dan diketahui oleh siswa dalam bahasa sehari-hari. Yang ketiga, berbagai media atau alat peraga yang dibuat sendiri, maka metode ini menarik minat siswa. Karena sesudah merasa senang atau tertarik, maka pelajaran terasa tidak sulit. Yang keempat, siswa memperoleh pengalaman langsung dan praktis, sekalipun mula-mula kalimat yang diucapkan itu belum dimengerti dan dipahami sepenuhnya. Selanjutnya itu kekurangan atau kelemahan tharikah mubasyarah. Di antaranya yaitu hanya dapat diterapkan pada kelompok kecil. Yang kedua, sukar menyediakan berbagai kegiatan yang menarik dan bersifat situasi sebenarnya di dalam kelas. Yang ketiga, meskipun pada dasarnya metode ini guru tidak boleh menggunakan bahasa sehari-hari dalam menyampaikan bahan pelajaran bahasa asing, tapi pada kenyataannya tidak selalu konsisten demikian. Guru terpaksa menerjemahkan kata-kata sulit bahasa asing itu ke dalam bahasa anak didik. Selanjutnya, sangat membutuhkan guru yang terampil dan fasih. Yang kelima, pengajaran dapat menjadi pasif jika guru tidak dapat memotivasi siswa. Bahkan mungkin sekali siswa merasa jenuh dan merasa dongkol karena kata-kata dan kalimat yang dituturkan gurunya itu tidak pernah dapat dimengerti. Karena memang guru hanya menggunakan bahasa asing tanpa diterjemahkan ke dalam bahasa anak. Yang keenam yaitu pada tingkat-tingkat permulaan kelihatannya metode ini terasa sulit diterapkan karena siswa belum memiliki bahan atau perbendaharaan kata-kata yang sudah dimengerti. Jadi kesimpulannya, metode langsung atau metode mubasyarah ini yaitu metode yang mana anak didik itu diajarkan langsung untuk berbahasa Arab, tidak menggunakan bahasa yang lain sebagai atau penunjang dari bahasa tersebut. Maupun dan di sini pun mempunyai ciri-ciri metode langsung itu. Tujuan dasar menerapkan metode tersebut itu untuk mengembangkan siswa untuk berpikir dengan bahasa Arab. Sedangkan nahwu sebagai alat untuk mengatur ungkapan bahasa Arab tersebut. Dan penjelasan kata-kata yang sulit itu cukup untuk berbagai model seperti bisa dijelaskan dengan syahrul al-makna atau muradib dan lain-lain sebagai teknik dalam menyampaikan
metode musyawarah. Yang keempat, ini guru lebih banyak menggunakan waktunya untuk tanya jawab dan perhatian lebih banyak pada mengembangkan kemampuan siswa. Nah, dari kelebihan tariqah mubasyarah ini, siswa termotivasi untuk menyebutkan dan mengerti kata-kata asing dengan guru menggunakan peraga dan macam-macam media yang menyenangkan. Dan kekurangan dari media ini yaitu sangat sulit apabila gurunya itu tidak terampil dan fasih dalam merealisasikan metode tersebut dan membuat anak-anak itu jenuh. Dan ini pun hanya dapat digunakan dalam kelompok kecil. Ya, sampai di situ dulu. Kita masuk kepada sesi tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.